Oke, selamat datang di Ibadah Spice tanggal 3 Oktober 2021. Semoga semuanya nggak ngantuk karena kehilangan 1 jam tidur tadi. Semoga semua jam yang analog udah dimajuin, biar nggak bingung. Ya, sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya ajak semua untuk bersaat teduh sejenak. Setelah itu saya akan buka dengan doa syukur dan doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas semua berkat-Mu di hidup kami. Kami berterima kasih untuk pakaian yang kami bisa pakai, makanan yang bisa kami makan, dan juga pekerjaan yang bisa kami lakukan untuk mencukupi hidup kami, ya Bapa. Bapak, kami juga bersyukur karena kami tetap bisa bertemu di Zoom melalui secara virtual. Walaupun secara virtual, kami juga bersyukur bahwa restriction akan dilonggarkan sebentar lagi, ketika tanggal 11 Oktober, jika itu menjadi kehendak-Mu, itu akan dilonggarkan dan kami bisa bertemu lagi dengan sesama, bermain dan mendukung satu sama lain, Bapak. Kami juga bersyukur untuk kasus COVID yang menurun di New South Wales, dan kami juga bersyukur untuk keputusan pemerintah akan pelonggaran aturan untuk international travel untuk nanti, ya Bapak. Bapak, kami akan memulai ibadah hari ini. Kami berdoa untuk your wisdom dan bimbingan-Mu dalam mendengar firman-Mu yang dibawakan oleh Kokian ini, ya Bapak, yang kami akan belajar tentang bagaimana Roh-Mu lah yang menjadi kekuatan kami, yang membuat hal-hal yang sulit menjadi possible, ya Bapak. Dan ya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak. Imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Ini diambil dari Hagai pasal yang kedua ayat 4 dan kelima, yang berhubungan dengan juga dengan Zekaria, karena kita juga akan mendengar tentang Zerubabel nanti pada khotbah hari ini, dan tema khotbah hari ini adalah tentang bagaimana kekuatan manusia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Dan kita
akan kembali diingatkan bagaimana hal-hal yang hebat yang terjadi dalam situasi ini adalah pembangunan bait Allah yang kedua, dan itu bukanlah melalui kekuatan manusia sendiri, bukan ya keperkasaan manusia atau bukan dengan kekuatan manusia sendiri, tapi melalui kekuatan Roh Allah. Dan di dalam hidup kita nggak usah patah semangat ketika keterbatasan kita atau kita takut dan khawatir akan masalah duniawi. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Roh Tuhan akan menyertai kita dan melengkapi kita untuk menyelesaikannya. Dan kita harus ingat keagungan dan kebesaran Tuhanlah yang harus kita utamakan di hidup kita. Untuk lagu pembuka, saya undang saudara-saudara untuk menyanyikan lagu How Great Is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how
Pembacaan Alkitab akan dia bawakan dari Zakaria 4 ayat 1 sampai 14 dan demikian bunyinya. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan di tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku. Kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicara malaikat itu yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa semua artinya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apa arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Silakan, Kopian. Ya, selamat sore semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun di dalam fasilitas online Zoom seperti sekarang ini. Seperti kita tahu bahwa sebentar lagi, nggak lama lagi kita akan bisa kembali untuk beribadah secara onsite maksud saya. Dan kita bersyukur sekali kalau misalnya hal itu bisa terjadi, mudah-mudahan dalam waktu yang nggak terlalu lama lagi. Stay tune nanti dalam pengumumannya, nanti kita akan beritahu kapan waktu tersebut. Nah, saudara-saudara, kita akan terus melanjutkan seri khotbah dari kitab Zakaria, dan sama seperti dengan Robin, saya sendiri belum pernah khotbah dari kitab ini. Oleh karena itu, kalian adalah eksperimen gitu ya, kelinci percobaan sebagai audiens pertama khotbah kami mengendari kitab Zakaria. Tapi memang kitab Zakaria ini adalah unik karena karena kitab ini adalah kitab yang seringkali dikhotbahkan atau dikutip, boleh dikatakan, oleh Perjanjian Baru, tetapi jarang dikhotbahkan. Jadi sering dikutip oleh Perjanjian Baru, tetapi jarang dikhotbahkan. Nah, kita akan melihat dari kitab Zakaria. Dan Robin minggu yang lalu sudah memulai dari Zakaria 1 ayat 1 sampai 6. Dan kalau kita lihat lagi lebih rinci sebetulnya Zakaria dari pasal 1 ayat 7. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencatat dari pasal 1 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 8, itu adalah bagian dari 8 visi Zakaria yang dia peroleh ketika Allah pertama kali memanggil dia. Ya, jadi ada 8 visi yang Zakaria peroleh, dan ini adalah sesuatu yang bukan terlalu aneh buat para nabi pada zaman itu ketika mereka mendapatkan visi dari Tuhan, khususnya dalam pemanggilan mereka pertama kali menjadi seorang nabi. Jadi ada 8 visi, dan kita akan melihat pada malam hari ini salah satu visi daripada Zakaria tersebut.
Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, mari kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami dan boleh menerjemahkan firman-Mu ini bagi kami. Dan biarlah kiranya ya Bapa, Engkau sendiri yang boleh berbicara ya Tuhan, melalui apa yang kami pikirkan, melalui apa yang kami dengar, bagi saya sendiri melalui apa yang saya pelajari sebelumnya. Tuhan terus berbicara ya Bapa kepada kami Tuhan. Dan kami rindu biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh dimuliakan ya Bapa. Terpujilah Tuhan namamu, kami bersyukur dan berdoa semuanya ini di dalam nama Yesus. Amin. Nah, penting sekali ketika kita bicara mengenai kitab nabi-nabi untuk kita mengerti konteksnya. Untuk kita mengerti konteksnya di mana mereka ada. Nah, Sakaria pada waktu itu ada di dalam pembuangan di Babilonia. Kalau kalian lihat dari peta timeline-nya yang ada di slide kalian, kalian akan melihat kurang lebih setelah kerajaan terpecah menjadi dua, kita tahu bahwa kerajaan terbagi menjadi dua, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Itu pada pasca pemerintahan daripada Salomo, boleh dikatakan. Ya. Dan kita melihat bagaimana di kerajaan utara, mereka adalah kerajaan yang beribu kota di Asyur, atau beribu kota di Samaria, tetapi disebutnya itu adalah kerajaan utara. Nah, kerajaan itu adalah kerajaan yang pada akhirnya diambil oleh Asyur atau diduduki oleh Asyur. Nah, kemudian orang-orang yang ada di dalam kerajaan utara, orang-orang Samaria sebutnya, mereka itu dibuang pada waktu itu ke Asyur, jadi ditawan sebagai tawanan. Nah, di Babilonia, boleh dikatakan, pada waktu itu Babilonia berkembang dan pada akhirnya mengambil alih Asyur, dan kemudian mereka menduduki pada akhirnya sebagian daerah yang ada di Timur Tengah menjadi sebagian besar, boleh dikatakan, yang ada di daerah Timur Tengah. Dan pada waktu itu, masuklah ke dalam zaman kehancuran daripada kerajaan selatan, ya, kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Dan kita melihat bagaimana kerajaan selatan pada akhirnya tunduk kepada Babilonia. Jadi masa pelayanan daripada Sakaria ini adalah masa di mana kerajaan selatan ada di pembuangan di Babilonia, ada di pembuangan di Babilonia. Dan pada waktu itu kota Yerusalem dan Bait Allah yang ada di dalamnya itu hancur kurang lebih sekitar 70 tahun sebelum visi yang diperoleh oleh Sakaria ini. Selama ada di pembuangan di Babilonia, ini agak lain sekali. Pembuangan di Babilonia itu lain dengan pembuangan orang Israel di Asyur. Karena ketika orang Israel, orang kerajaan utara dibuang ke Asyur, mereka itu diperlakukan seperti tawanan, boleh dikatakan. Mereka diperlakukan seperti tawanan, nggak berdaya. Tetapi di Babilonia, ketika orang Yehuda dibuang ke Babilonia, mereka diberikan banyak sekali kebebasan untuk hidup. Dan bahkan juga untuk beribadah, boleh dikatakan. Kemudian kita belajar di sini bagaimana mereka juga diberikan kebebasan untuk merencanakan pembangunan kota Yerusalem yang waktu itu sudah hancur. Ya. Jadi kota Yerusalem yang diduduki oleh Babilonia dihancurkan, dan mereka diberikan izin, nih, orang-orang Yehuda ini diberikan izin untuk membangun kembali kota Yerusalem. Jadi ada sebuah kebebasan yang pada waktu itu diberikan oleh kerajaan Babilonia, penguasa Babilonia, kepada orang-orang yang ada di selatan. Oleh karena itu mereka merencanakan pembangunan kota Yerusalem kembali bersama dengan temboknya. Jadi ada sebuah kebebasan, satu hal yang harus disyukuri sebetulnya oleh umat Tuhan pada saat itu. Nah, selain Sakaria, ada tokoh lain yang nggak kalah pentingnya di dalam proses pembangunan ini. Tadi sudah disebutkan ketika kita membaca dari Hagai, karena ini sebetulnya Sakaria dan Hagai itu banyak overlap-nya. Oke? Jadi ada Yosua yang minggu lalu dijelaskan sebagai kepala imam besar, dan kemudian ada gubernur yang bernama Zerubabel. Gubernur yang bernama Zerubabel. Oke? Jadi ada Sakaria, ada Yosua sebagai kepala imam besar, dan gubernur Zerubabel. Nah, ketiga ini dipakai oleh Allah demikian rupa untuk membawa orang Israel, orang Yehuda, boleh dikatakan orang-orang kerajaan selatan, kembali ke Yerusalem dan membangun kota Yerusalem. Nah, Sakaria sendiri juga dikenal sekali lagi bersama dengan Hagai, seperti yang tadi dibacakan oleh Adrian gitu ya pada awal
ibadah kita, yang menulis kitabnya di dalam Perjanjian Lama, dan membangun Bait Allah dan kota Yerusalem. Jadi Hagai itu memang lebih terkenal di dalam proses pembangunan, boleh dikatakan, daripada kota Yerusalem dan pembangunan Bait Allah. Nah, perkiraan pelayanan daripada Sakaria itu sekitar tahun 520 sebelum Masehi, jadi sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, yaitu sekitar 20 tahun sejak raja yang bernama Raja Koresh, atau dalam bahasa Inggrisnya Cyrus. Koresh atau Cyrus, pada waktu itu dia mengumumkan pada tahun sekitar 540 sebelum Masehi, kalau orang Yahudi yang ditawan di Babilonia itu boleh kembali dari Babilonia ke Yerusalem dan membangun Bait Allah dan membangun kota Yerusalem. Oke, jadi itu adalah karena Raja Koresh atau Raja Cyrus tersebut yang memberikan izin. Dan ini yang terjadi. Jadi ketika mereka diberikan izin, mereka kembali. Ya, seringkali kita nggak mengerti ya hubungan antara orang Yahudi dengan tanah perjanjian, antara orang Yahudi misalnya dengan Bait Allah atau dengan kota Yerusalem. Kenapa sih hubungannya sampai begitu dekat? Mungkin ini penting juga untuk kita mengerti ya. Kenapa hubungannya itu sampai begitu dekat? Nah, di slide yang berikutnya kita ada gambaran mengenai tanah daripada Yehuda atau tanah perjanjian tersebut. Ya, ini adalah tanah yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya, saudara-saudara. Nah, kenapa sih begitu dekat antara orang Yahudi, bangsa itu, dengan tanah kelahiran atau tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah? Ingat ya, pada zaman mereka hidup, ini bukan zaman globalisasi seperti sekarang ini. Jadi mereka sebetulnya sudah masuk ke tanah perjanjian kurang lebih sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. 1500 sebelum Masehi. Dan waktu di mana Sakaria menulis itu kurang lebih sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi bayangkan, kurang lebih ada periode sekitar 1000 tahun di mana mereka tinggal di sana. Oke. Jadi ada kedekatan yang begitu intens, identitas mereka yang melekat dengan tanah perjanjian. Jadi nggak heran bahwa keputusan ketika mereka boleh pulang ke tanah perjanjian dan membangun kembali tanah perjanjian, membangun kembali kota, membangun kembali Bait Allah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa diterima oleh orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan di Babilonia pada waktu itu. Ya. Jadi 1000 tahun mereka tinggal di tanah ini, jadi begitu dekatnya hubungan mereka dengan tanah ini, sehingga ketika mereka diberikan kesempatan itu, mereka langsung kembali. Ya. Kalau misalnya kita melihat sejarah Indonesia sebetulnya kalau misalnya kita rata-rata adalah orang yang berlatar belakang Chinese misalnya yang ada di Indonesia, kita melihat sebetulnya sejarah orang-orang Cina datang ke Indonesia itu baru juga hanya sekitar 100-200 tahun sebelum kita ada mungkin. Jadi dengan kata lain, kedekatan kita itu boleh dikatakan nggak sedekat dengan orang-orang yang lain yang mungkin nenek moyangnya tinggal lebih lama di Indonesia. Demikian juga dengan orang Yahudi pada waktu itu. Ya, mereka tinggal di tanah perjanjian kurang lebih sekitar 1000 tahun. Ini adalah tanah yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka untuk mereka tinggal di sana. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, Allah pada waktu itu adalah Allah yang dikenal yang bertakhta di dalam lokasi daripada tanah perjanjian tersebut. Jadi Allah itu bertakhta, berkuasa di sekitar daerah tanah perjanjian tersebut. Dan juga Bait Allah sebagai pusat daripada keberadaan Allah tersebut. Jadi Allah sendiri berkuasa di daerah sekitar tanah perjanjian, dan Bait Allah itu ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita translate, boleh dikatakan di dalam kehidupan kita saat ini adalah pengertian yang tentunya salah, karena banyak orang Kristen juga mempunyai pengertian yang salah, bahwa dipikir Allah itu hanya ada di dalam gereja. Jadi ketika mereka mau bertemu dengan Allah, mereka harus pergi ke gereja. Jadi Allah itu dilokalisir, boleh dikatakan, di dalam gedung gereja atau di dalam tanah perjanjian. Nah, ini pengertian yang salah, tetapi itu yang terjadi di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka mau ketemu dengan Allah, mereka yakin dan percaya bahwa mereka harus pergi ke tanah perjanjian, dan mungkin juga Bait Allah harus dibangun kembali untuk Allah bisa bertakhta di tengah-tengah mereka. Dan ini berlawanan sekali dengan pengertian
yang ada di Perjanjian Baru, di mana Allah bertakhta di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, jadi kita nggak perlu pergi ke Yerusalem, kita nggak perlu pergi ke gereja, Allah ada di tengah-tengah kita, Allah ada di dalam hati kita. Nah, yang menjadi itu jadi konteks latar belakangnya. Yang menjadi tujuan pesan daripada Sakaria sebetulnya ialah bagaimana panggilan untuk umat Allah taat kepada firman Allah, dan mereka menunggu, boleh dikatakan, antisipasi ketika Allah kembali bertakhta di dalam bait Allah, dan kembalinya kerajaan Israel di bawah pemerintahan seorang Mesias. Jadi ada sebuah pengharapan di mana ada Mesias datang, raja yang diurapi, dan Sakaria akan mendorong umat Allah untuk tetap percaya kepada janji tersebut. Ya, jadi sekali lagi, Sakaria mendorong umat Allah untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada firman Allah, untuk percaya kepada janji Allah, untuk menunggu antisipasi kedatangan seorang Mesias yang akan menjadi kepala pemerintahan daripada kerajaan Allah ini. Sakaria mendorong umat Allah untuk terus percaya ke dalam hal tersebut. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ini ada di dalam proses seperti demikian. Dan kalau kita katakan prosesnya ini adalah proses yang sangat panjang sekali. Ya. Kita tahu Sakaria hidup 500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi dia boleh dikatakan memberikan antisipasi kepada orang Israel bahwa akan ada kelahiran seorang Mesias yang nanti 500 tahun lagi baru datang. Kita aja sekarang mau nunggu balik untuk beribadah di gereja, udah nggak sabar, betul nggak? Mau makan bersama, sama-sama, mau bisa nyanyi, memuji Tuhan, kita udah nggak sabar. Oke, padahal ini adalah sesuatu yang hanya tinggal menunggu mungkin waktu beberapa minggu aja atau beberapa bulan aja. Nah, ini kita katakan Sakaria bicara 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, dan dia bicara bahwa akan ada yang terjadi 500 tahun kemudian. Dia nggak memberitahukan sekian ratus tahun, tetapi dia katakan dalam waktu yang akan datang akan terjadi kelahiran daripada seorang Mesias. Nah, apa isi daripada Sakaria 4 di dalam visinya yang kelima ini? Ya, jadi kita akan melihat Sakaria 4 di dalam visinya yang kelima. Visi ini adalah visi yang akan menguatkan, boleh dikatakan, umat Allah di tengah-tengah ketidakpastian, untuk umat Allah yang pada waktu itu bertanya, apa betul Allah akan bertindak? Apa betul Allah akan bekerja? Apa betul Allah akan membawa kembali kerajaan Israel? Apakah Allah masih berkuasa? Apakah Allah masih bekerja di dalam hidup mereka? Nah, visi-visi ini memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kita akan melihat dari visi yang kelima ini dari Sakaria pasal yang keempat. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, kalian boleh tulis di chat room atau di chat box-nya, nanti saya bisa jawab setelah khotbah ini. Nah, ada 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, yaitu visi mengenai kandil emas dan 2 pohon zaitun, atau yang kita sebut sebagai gold lampstand and 2 olive trees, begitu ya. Dan itu ada di dalam ayat 1 sampai 5 dan ayat 11 sampai 14. Perhatikan dari Sakaria pasal yang keempat. Sakaria dibangunkan pada waktu itu di ayat 1 oleh malaikat. Di slide berikutnya dikatakan, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Jadi malaikat pada waktu itu sudah datang kepada Sakaria di dalam chapter sebelumnya. Dan kita melihat bagaimana malaikat pada saat ini memperlihatkan sebuah kandil emas. Ini adalah kandil yang biasa ada di bait Allah. Perhatikan ayat 2. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Kemudian apa jawab Sakaria? Sakaria katakan, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Jadi ini adalah sebuah kandil yang biasa ditemukan di bait Allah, di tabut perjanjian. Ada keunikannya. Keunikannya ialah ada mangkok tempat minyak di atas kandil itu, dan kemudian ada 7 corot atau 7 saluran yang membawa minyak dari ke setiap pelita yang ada di dalam kandil tersebut. Jadi ada 7 pelita, dan pelita itu menyala, melambangkan kehadiran Allah, seperti yang dijelaskan di dalam Keluaran pasal yang ke-25.
Ketika orang Israel disuruh membuat kandil untuk pertama kalinya di tabut Allah, dan kita melihat bagaimana di ayatnya yang ketiga ada pohon zaitun yang terukir padanya, satu di sebelah kanan, tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Ya, jadi kalau kalian bisa melihat di gambar sebelumnya, ini buat orang-orang yang sulit membayangkan yang apa sebutnya orang-orang grafis begitu ya, yang membayangkannya secara gambar, ini bisa melihat kurang lebih seperti ini yang dia maksud oleh Zakaria. Pohon ini bukan hanya mengingatkan kehadiran pohon-pohon kehidupan, misalnya contohnya yang ada di Taman Eden, setiap kali Perjanjian Lama bicara mengenai pohon, biasanya itu selalu river, yang dimaksud adalah pohon-pohon atau hutan yang ada di Taman Eden. Tetapi juga perhatikan bahwa pohon zaitun yang kaya akan minyak ini memberikan bahan bakar bagi si pelita itu untuk terus menyala. Di kitab Keluaran, kita melihat bagaimana imam harus memasukkan minyak terus supaya membuat si kandil itu dengan 7 pelita tersebut terus menyala. Tetapi lihat, perhatikan di sini. Sekarang ada pohon zaitun. Pohon zaitun yang siap untuk memberikan minyaknya supaya kandil itu terus menyala. Dan Zakaria di sini bertanya, untuk apa kedua pohon itu dengan 2 dahan pohon zaitun itu? Perhatikan ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada kandil itu? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang ada di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas daripadanya itu? Jadi Zakaria pada waktu itu, dia bingung. Buat apa ada pohon? Begitu loh. Di kitab Keluaran, gambaran tersebut nggak ada pohon. Di kitab Keluaran ketika kandil itu didesain untuk ada, boleh dikatakan, di tabut Allah atau di dalam bait Allah, itu nggak ada pohon. Oleh karena itu dia bingung. Sampai 2 kali dia tanya, untuk apa kedua pohon zaitun tersebut ada di samping pipa emas yang menyalurkan cairan tersebut? Perhatikan jawaban daripada malaikat ini di ayat 14. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Yang diurapi biasanya itu adalah yang diurapi dengan minyak. Jadi kalau misalnya Perjanjian Lama bicara mengenai orang yang diurapi, apakah itu raja ataukah itu nabi, biasanya itu diurapi dengan minyak. Jadi bisa juga diterjemahkan sebagai keduanya yang bukan hanya sekedar diurapi dengan minyak, tetapi yang membawa, yang menyediakan minyak. Jadi biasanya sekali lagi, imam bekerja di dalam bait Allah untuk memberikan minyak kepada kandil emas yang ada di dalam bait Allah untuk menyala. Tetapi dengan keberadaan 2 pohon zaitun ini, keberadaan si imam boleh dikatakan nggak lagi diperlukan. Dan keduanya, di NIV diterjemahkan, so he said, these are the 2 who are anointed to serve the Lord of all the earth. Mereka menjadi minyak. Mereka melayani Allah atau berdiri di dekat Allah sebagai arti daripada pelayan Allah. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Banyak spekulasi yang mengatakan bilang bahwa ini adalah Yosua imam besar dan Zerubabel gubernur Yehuda. Ada yang juga yang bilang bahwa ini adalah Hagai dan Zakaria sendiri yang dimaksud. Siapapun orang itu, orang-orang ini mendukung pekerjaan Tuhan untuk mendukung pembangunan Bait Allah dan tembok Yerusalem. Jadi kita bisa melihat di sini, di tengah-tengah ketidakpengharapan, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, di tengah-tengah ketika ada terang, boleh dikatakan, di ujung daripada lorong tersebut, Allah memberikan pengharapan kepada orang Israel bahwa akan ada terjadi sesuatu. Bahwa Allah akan mengurapi 2 orang ini yang memberikan minyak supaya kehadiran Allah jelas ada di tengah-tengah umatnya. Ketika nanti bait didirikan, ketika nanti kota mulai berdiri lagi, kita melihat bagaimana Allah juga bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, karena mengingatkan kita sekali lagi, di tengah-tengah ketidakpengharapan yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang sangat berat sekalipun, di tengah-tengah lorong yang boleh dikatakan nggak ada titik terang,
Allah adalah Allah yang selalu mengingatkan kita bahwa Dia, kehadiran Dia, itu adalah kehadiran yang selalu ada di tengah-tengah kita. Orang Israel mengharapkan bahwa kehadiran Allah baru akan ada ketika nanti mereka datang atau kembali ke Yerusalem, ketika Bait Allah didirikan. Yang luar biasa di dalam kehidupan Kristen ialah bahwa kehadiran Allah itu nggak perlu kita menunggu sebuah bangunan atau satu kota didirikan, tetapi kehadiran Allah itu sudah sangat jelas ada di dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, pesan bagi Zerubabel dan kepada orang Israel itu ada di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Ini spesifik kepada Zerubabel. Fokus daripada visi Sakaria ialah bagi Zerubabel. Perhatikan di ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya akan menyelesaikannya juga. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Nah, memang kita tahu dengan jelas bagaimana Zerubabel dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah pembuangan, untuk memimpin bangsa ini keluar dari tanah pembuangan. Bersama dengan Sakaria, merencanakan pembangunan kota Yerusalem dan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Tetapi sekali lagi, melalui firman Tuhan, kekuatan manusia pada akhirnya nggak bisa menyaingi kekuatan Allah. Karena hanya Allah lah sebetulnya yang bekerja di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu dan juga di dalam kehidupan kita pada saat ini. Hanya karena Roh-Nya lah yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan semuanya ini. Yang luar biasa di sini ialah bagaimana orang Israel ditantang, boleh dikatakan, bagaimana mereka harus sadar di tengah-tengah kesukacitaan mereka, ketika mereka melihat bagaimana keperkasaan Zerubabel, yang mana Allah bekerja melalui dia, dengan Roh-Nya, menggerakkan orang-orang untuk bekerja membangun kota dan membangun Bait Allah. Mereka begitu senang sekali. Tetapi ada sebuah challenge bagi mereka, ialah untuk melihat siapa yang sesungguhnya bekerja di dalam kehidupan mereka. Di dalam bagaimana orang Israel boleh bisa keluar dari tanah pembuangan, kembali ke tanah perjanjian untuk membangun. Siapa yang bekerja kalau bukan Allah? Luar biasa, saudara-saudara, kalau misalnya kita refleksi, misalnya di dalam kehidupan kita sekarang ini, ada sebuah challenge juga bagi kita saat ini. Ketika kita nanti berharap bahwa setelah sekian persen orang divaksin dan kemudian kita bisa keluar dari lockdown ini, sepertinya vaksin itu menjadi the game changer atau deal breaker boleh dikatakan. Dan orang sangat berharap sekali kepada vaksin. Karena vaksin ini sepertinya yang akan memberikan kita jalan keluar boleh dikatakan dari permasalahan yang kita hadapi selama 18 bulan terakhir ini. Sepertinya begitu ya. Jadi kuncinya sepertinya ada di dalam vaksin untuk menyelesaikan bagaimana kita menghadapi virus COVID-19 ini. Tetapi apa yang Allah katakan? Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan keperkasaan manusia, tetapi hanya karena Roh Allah yang bekerja. Melalui Zerubabel, Allah bekerja di dalam Roh-Nya. Melalui vaksin pun saya yakin Allah bekerja di dalam Roh-Nya. Dan ini semuanya akan membawa kita keluar dan membawa kita kembali, boleh dikatakan, untuk boleh hidup di dalam kehidupan yang normal. Melalui Sakaria, Allah bekerja juga. Sakaria membawakan firman Allah sebagai seorang nabi dengan kekuatan roh melalui firman-Nya. Dan orang Israel boleh dikatakan juga bekerja walaupun mereka tidak tercatat, ya. Mereka melakukan semuanya. Ayat 10 dikatakan sebab siapa yang memandang hina peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan ada di tangan Zerubabel. Apa maksudnya peristiwa-peristiwa kecil? Yang memandang hina peristiwa-peristiwa kecil. Allah mengatakan bahwa apa? Melalui Sakaria, Allah mengatakan bahwa orang Israel yang bekerja, yang berusaha, yang taat kepada Allah, walaupun melakukan usaha-usaha yang kecil,
tetapi Allah juga bekerja di antara mereka. Luar biasa, saudara-saudara. Ternyata Allah bukan hanya bekerja di dalam peristiwa yang besar, melalui Zerubabel, melalui Sakaria, melalui Yosua, mungkin imam besar, ataukah melalui mungkin Hagai, tetapi Allah juga bekerja di dalam kehidupan peristiwa-peristiwa yang kecil, melalui orang Israel. Untuk apa? Untuk membawa semuanya ini datang kepada Dia dan membawa kemuliaan bagi Allah sendiri. Luar biasa, saudara-saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Ya, kita yakin dan percaya bahwa setiap yang kita lakukan di dalam komunitas, di mana yang Allah percayakan di Spice yang kecil, tetapi Allah bekerja di dalam setiap kita. Nggak ada peristiwa-peristiwa yang terlalu kecil. Nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang terlalu kecil. Ketika kita mempedulikan orang lain, ketika kita care kepada orang lain, itu adalah pekerjaan yang Allah lakukan, dan Allah bisa bekerja dengan luar biasa untuk mendorong kita, supaya kita bisa mendorong orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, lalu apa implikasinya sebagai kita umat yang percaya kepada Yesus? Boleh dikatakan, Allah membawa pesan keselamatannya dari zaman ke zaman melalui Roh dan melalui firman. Selalu di dalam dua hal tersebut, melalui Roh dan melalui firman. Ketika ada revival, saudara-saudara, di berbagai macam tempat, selalu yang bekerja adalah Roh dengan firman. Ketika ada pergerakan di satu tempat, saudara-saudara, bekerja adalah Roh dan firman. Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia menggenapi apa yang difirmankan oleh Yesaya. Perhatikan di Lukas 4 ayat 18, ada di slide yang berikutnya. Dikatakan di sini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku, yang mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Roh Tuhan dan firman Tuhan. Roh Tuhan dengan kabar baik yang Tuhan bawa melalui Yesus Kristus. Luar biasa, saudara-saudara. Dua hal ini selalu bergandengan tangan untuk memberikan kepada kita sebuah berita pembebasan. Nggak mungkin satu bekerja tanpa lainnya. Karena kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam Roh dan di dalam firman. Demikian juga dengan keselamatan kita. Keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu di dalam proklamasi firman dan pekerjaan Roh Allah sendiri. Efesus 2, mulai ayat 19, dikatakan bahwa demikianlah kamu, bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sekali lagi, saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing, pendatang, tetapi kamu adalah sewarga orang-orang kudus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, perhatikan di sini, yaitu apa? Yaitu pemberitaan firman. Dan kemudian dia tumbuh, kita semua tumbuh sebagai bangunan yang rapi, tersusun di dalam bait Allah, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Pemberitaan firman dan Roh Allah yang bekerja di dalam keselamatan kita. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengingat, coba, bagaimana kita lahir baru, kita orang-orang yang diselamatkan, apa yang bekerja di dalam kehidupan kita? Saya yakin dua hal itu bekerja juga di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar roh yang bekerja, tetapi ada pemberitaan firman yang bekerja untuk membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita ditantang sekali lagi untuk kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Zakaria. Dan kita melihat sendiri bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang Israel untuk membawa mereka keluar dari tanah pembuangan, masuk ke tanah perjanjian untuk menggenapi apa yang Allah kehendaki.
Dan luar biasa, saudara-saudara, Allah juga bekerja di dalam kehidupan kita sekarang ini untuk membawa kita ke dalam suatu kebaikan, untuk membuat kita menjadi bangunan, boleh dikatakan, yang tersusun dengan rapi, di mana Allah boleh dikatakan boleh bekerja di dalam rohnya, di dalam kita, untuk kita membawa pesan daripada para nabi, pesan dari para rasul, dari Yesus Kristus sendiri, bagaimana berita sukacita yang kita sudah terima, itu juga harus kita bawa kepada orang lain. Itulah dia tujuan daripada gereja. Jadi orang Israel kembali ke tanah perjanjian bukan dengan sebuah tujuan yang biasa-biasa saja supaya mereka kembali menjadi suatu bangsa, tetapi mereka mempunyai sebuah tujuan untuk mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bila kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan saudara, saya harap terus excited untuk terus boleh belajar dari kitab Sakaria di minggu-minggu yang akan datang. Nah, sekarang saya membuka kesempatan untuk Q&A. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, boleh langsung unmute, dan boleh langsung bertanya, kalau misalnya ada. Ada yang ingin tanya? Tadi ada pertanyaan kok di chat. Ya. Visi itu maksudnya penglihatan ya? Ya. Visi itu maksudnya penglihatan, betul. Jadi ada sebuah penglihatan yang diterima oleh Sakaria, dan pada waktu itu serinya di dalam kitab itu ada 8 penglihatan. Yep. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, pengen tanya kok. Silakan. Gimana sikap kita sebagai orang Kristen menanggapi apa yang terjadi di Palestina? Jadi tentang Zionisme dan sebagainya itu. Yep. Jadi bagaimana hubungan kita dengan orang Israel, boleh dikatakan pertanyaannya ya. Yep. Seperti kita tahu, kalau misalnya kita adalah, ya kita semua bukan orang Israel pertama-tama, tetapi yang luar biasa di dalam perjanjian baru, Allah sendiri mengatakan bahwa apa? Itu melalui dalam Efesus 2 juga sebetulnya. Dia katakan, kamu yang dekat, kamu yang jauh sekarang menjadi dekat. Oke? Dan kenapa? Kamu yang jauh, yang dia maksud jauh menjadi dekat, yaitu orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi sekarang menjadi bagian daripada umat Allah, boleh dikatakan. Ya. Jadi kita sendiri sebetulnya adalah orang-orang pilihan Allah. Kita sebetulnya adalah orang Israel, tetapi kita adalah orang Israel rohani yang disebut sebagai Israel, spiritual Israel. Kenapa? Karena kita menjadi bagian daripada umat Allah. Kalau misalnya kita membaca dari kitab Roma 7, Roma 8, ya 6, 7, 8, itu semuanya menggambarkan mengenai bagaimana pengertian Paulus mengenai kita, orang-orang yang non-Yahudi, yang diadopsi, boleh dikatakan menjadi bagian daripada orang Yahudi. Nah, sekarang lalu apa bedanya antara kita dengan orang Israel? Ya, kita adalah orang-orang yang sudah tidak lagi, boleh dikatakan, memiliki attachment dengan Yerusalem atau dengan Israel. Oke, karena apa? Karena boleh dikatakan kehadiran Allah yang dulunya menjadi pusat daripada keberadaan orang Israel, yaitu di Bait Allah di Yerusalem. Sekarang kehadiran Allah itu udah langsung ada di dalam kita, gitu ya. Ketika di Yohanes 14, 15, 16, Yesus menjelaskan mengenai bagaimana Roh Allah itu tinggal sekarang bukan lagi di tempat yang terkukung, tempat yang fisik, tetapi di dalam hati setiap kita. Pada waktu itu kita menjadi bangunan Bait Allah tersebut, begitu. Jadi dengan kata lain, kita tidak ada lagi attachment karena apa? Karena Bait Allah itu adalah kita. Kita adalah Bait Allah. Gereja sekarang ini secara spiritual itu adalah Bait Allah yang Allah maksudkan. Jadi sekali lagi, attachment-nya itu ada dalam arti sebagai latar belakang, tetapi tidak secara fisik sekarang. Menjawab nggak ya pertanyaan saya? Tadi jawaban saya, pertanyaan kamu. Iya, thank you, Pak Kian. Jadi kalau dalam menanggapi Zionisme yang terjadi saat ini, kita bukan dalam posisi mendukung, gitu ya. Iya, mereka adalah orang-orang yang
sama-sama memerlukan Tuhan Yesus. Nggak semuanya orang Yahudi yang adalah orang-orang yang mengerti siapa Tuhan Yesus atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu mengabarkan keselamatan, berita keselamatan kepada mereka, sama kita perlu mengabarkan berita keselamatan kepada orang Indonesia, kepada orang Australia, kepada semua orang yang belum mendengarkannya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Adrian. Thank you. Thank you, Ko. Ya, kita akan meresponi khotbah hari ini dengan lagu Yesus Kekuatan. Di masa Zerubabel, Tuhan berbicara langsung kepada para nabi yang melalui malaikatnya. Namun di zaman kita sekarang, Tuhan telah mengirim anaknya untuk menjadi penyelamat kita. Dan dengan kekuatan Yesus, kita telah ditebus. Dan dengan kekuatan Yesus, kita menerima Roh Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan lagu ini. Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Undang Rani untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini ada 4 pokok doa yang kita bisa doain. Yang pertama kita akan doakan buat keadaan di Bathurst.
kemarin atau 2 hari lalu ada tornado di sana dan banyak kerusakan dan ada korban jiwa juga. Jadi kita akan doakan buat keluarga yang ditinggalkan, juga buat orang-orang yang terdampak, baik yang rumahnya rusak maupun yang rumahnya actually hilang karena itu. Yang kedua, kita akan doakan akan gempa bumi yang hari ini baru terjadi di dekat Vanuatu dan Fiji. Gempanya cukup besar, sekitar 7,3 skala Richter, dan posisinya tengah laut. Terakhir waktu aku baca beritanya sih nggak ada chance tsunami, jadi hopefully that will be the case. Tapi kita akan terus doakan buat orang-orang yang terdampak juga. Kita juga nggak tahu kerusakannya kayak apa. Yang ketiga, kita akan doain buat kasus COVID. Kita bisa bersyukur buat kasus di New South Wales yang menurun, tapi kita akan doakan buat di state yang lain, kayak Queensland dan Victoria yang kasusnya juga dalam naik dan cukup ganas. Dan yang terakhir, kita akan doain buat state kita New South Wales yang kita dengar beritanya beberapa hari lalu kalau Premier kita Gladys baru resign, jadi kita akan doakan buat orang yang akan nge-replace posisinya dia. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertala dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang bertahta, dan Engkau Allah yang mengontrol semua hal yang ada di dunia, baik yang di langit maupun bumi, maupun dimanapun. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, mengasihi ciptaan-Mu, dan Engkau peduli akan keselamatan kami, dan Engkau telah mengirim Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Dan Yesus nggak stay mati, tapi Dia telah bangkit. Dan kami bisa datang kepadamu karena akan hal itu. Tuhan, kami mau berdoa buat keadaan di Bathurst yang baru terkena dampak tornado. Kami mau berdoa buat orang-orang yang kehilangan harta bendanya, kehilangan tempat tinggalnya, bahkan juga ada dari mereka yang kehilangan sanak saudaranya mereka karena menjadi korban jiwa dalam situasi ini. Kami mau berdoa biar Tuhan yang mengeluarkan tangan buat mereka, Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang sediakan apa yang mereka butuhkan saat ini. Buat orang-orang yang nggak punya rumah, Tuhan yang berikan tempat tinggal, Tuhan juga yang berikan bantuan, baik itu makanan, shelter, orang-orang yang bisa mensupport mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa biar Tuhan yang berikan mereka penghiburan yang mereka sangat butuhkan, bantu mereka juga buat bisa mengenal Engkau dalam situasi ini, bisa mengenal Engkau yang peduli sama mereka, Engkau yang menyayangi mereka, Engkau yang akan menguatkan mereka. Tuhan juga yang berikan mereka pengharapan yang kekal dari hal ini dan berikan support orang-orang yang bisa membantu mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gempa bumi di daerah dekat Fiji dan Vanuatu yang terjadi hari ini. Kami berdoa buat orang-orang yang terdampak dari gempa bumi ini. Tuhan yang sertai juga mereka dan bantu mereka. Kiranya juga Tuhan yang bantu mereka buat bisa melihat pengharapan yang kekal dalam Injil. Meskipun mungkin apa yang mereka punya, kayak rumah mereka, harta benda mereka mungkin rusak saat ini, tapi Tuhan yang berikan mereka harta benda yang kekal dalam keselamatan lewat kasih Yesus. Tuhan yang sertai mereka juga, dan kami berdoa biar Tuhan juga yang memberikan bantuan yang mereka butuhkan saat ini, biar mereka bisa punya tempat tinggal dan makanan dan baju yang cukup untuk keep them safe dan hangat. Kami berdoa juga buat biar banyak bantuan yang bisa membantu mereka buat nge-restore apa yang rusak. Dan kami berdoa juga biar hopefully nggak ada tsunami yang terjadi dari gempa ini. Tuhan juga berikan mereka damai juga dalam hati mereka. Mungkin hal ini bisa cukup traumatizing buat mereka, tapi Tuhan yang hiburkan dan berikan mereka comfort. Ya Bapak, kami juga membawa padamu state Queensland dan Victoria yang saat ini mungkin kasus COVID-nya naik. Tuhan yang sertai orang-orang yang kami kenal di sana, Tuhan yang sertai mereka dan jaga mereka biar mereka tetap aman. Kami bersyukur kalau misalkan ada vaksin dan banyak orang yang udah divaksin double dose juga.
di site tersebut, dan kami berdoa biar Tuhan juga yang jaga mereka. Kami berdoa biar situasi ini juga dapat dikendalikan secepatnya, dan orang-orang di sana juga bisa bersabar ketika dalam lockdown, meskipun lockdown-nya mungkin diperpanjang. Tapi Tuhan yang kuatkan mereka untuk bergantung pada Engkau, bukan bergantung kepada kemampuan mereka sendiri atau bergantung dengan pemikiran mereka sendiri yang mungkin justru malah spiral down. Tuhan yang berikan juga support buat mereka, terutama dalam mental, biar mereka nggak jadi anxious atau depresi dengan situasi ini, tapi Tuhan yang berikan mereka bantuan dalam mental health, dan juga orang-orang di sekitar mereka, mungkin komunitas gereja juga yang bisa saling mendukung dan saling mendoakan dan bisa saling menopang dalam situasi yang cukup berat ini. Dan terakhir Tuhan, kami mau berdoa juga buat New South Wales yang saat ini lagi nggak ada premier. Tuhan, kami percaya kalau Engkau yang akan memilih orang yang tepat buat memimpin state New South Wales ini, dan yang akan terus berjuang menghadapi segala hal, segala bencana dan COVID yang terjadi di sini. Kami berdoa biar Engkau juga yang menetapkan orang yang tepat, dan orang tersebut kami berdoa biar bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau buat state yang tempat kami tinggali saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Mungkin masih banyak hal yang pengen kami doakan, banyak pokok-pokok doa lain yang kami pengen doakan, dan kami percaya kalau Engkau tahu apa yang kami inginkan, Engkau tahu apa yang kami doakan dan yang kami butuhkan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Rani. Berdoa syafaatnya. Kita akan masuki persembahan, dan ayat persembahan saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19, berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan Allah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa kita, supaya kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan Allah telah memberi kita rohnya, yang menjadi kekuatan kita untuk membantu kita melakukan pekerjaan Allah yang Dia berikan kepada kita. Allah juga memberkati kita dengan kecukupan untuk menjalani hidup di dunia ini. Itu semua karena Allah mengasihi kita. Dan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Kita dapat mengasihi dalam beberapa hal, dalam memperhatikan sesama dan membantu mereka saat mereka membutuhkan, baik dalam bentuk tenaga, waktu, atau finansial. Dan kita juga bisa menyalurkan berkat yang telah Allah berikan kepada gereja St. Phil's, agar melalui dana itu, gereja kita juga bisa menunjukkan kasih terhadap jemaatnya dan orang-orang di Eastwood. Jika saudara sekalian terpanggil untuk memberi, seperti biasa, ada detail untuk mentransfer persembahan di slide itu, dan untuk yang memberi dalam bentuk rupiah bisa dikirim ke account BCA Kokian yang juga tertera di situ, dan apapun yang dimasukkan ke dalam account BCA akan selalu dimonitor oleh bendahara dan bendahara kami. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu tema kita dan juga lagu penutup kita, I Will Be There. Sebentar. Your beautiful name, the King of creation, all heaven proclaim, a mystery so deep and a treasure so rare. Your name is I am, and I will be there.
Puji Tuhan, kita bisa menyanyikan lagu itu dan kita bisa mengatakan kepada Tuhan kalau misalnya, ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang dimuliakan di dalam kesulitan yang kami hadapi. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang terus bekerja dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau bekerja Tuhan melalui peristiwa-peristiwa kecil yang ada di dalam kehidupan kami untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat peristiwa kecil maupun peristiwa besar. Karena kami tahu Tuhan di dalam semuanya Engkau bekerja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kalau di dalam ibadah ini kami boleh diingatkan siapa Engkau dan betapa kami memerlukan Engkau ya Tuhan, dan betapa Engkau telah mengasihi kami dan telah mengirimkan Tuhan Yesus untuk kami supaya kami beroleh akses kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin menyerahkan khususnya untuk minggu yang baru ini di mana kami akan masuk, biarlah kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh ada atas kami. Terima kasih juga ya Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di waktu-waktu yang lampau yang kami boleh syukuri, dan sebagian kami sudah kembalikan kepada Tuhan karena kami tahu ya Bapa sebetulnya semuanya berasal dari Tuhan, dan kami bersyukur ya Bapa buat hal itu. Biar kira Tuhan boleh pakai uang yang kami kumpulkan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa buat puji-pujian yang boleh kami naikkan dan juga buat firman yang boleh kami dengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang ini hingga selama-lamanya. Amin. Sekali lagi welcome buat semuanya yang sudah ikut serta di dalam ibadah pada sore hari ini. Saya rasa semuanya sudah pernah datang, jadi nggak ada yang baru, tetapi kita bersyukur kalau misalnya kalian bisa ikut serta. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang bisa didoakan atau apa, jangan ragu-ragu untuk bisa hubungi saya secara pribadi atau juga langsung di lounge, dan kita bisa mendoakan masing-masing satu dengan yang lain. Nah, kita akan kembali nanti ke gereja dan pengumuman lebih detailnya akan diberikan minggu depan. Jadi stay tune. Tetapi saya katakan kita nggak akan kembali nanti sampai tanggal 31 Oktober, itu tanggalnya. Tetapi nanti bagaimana mekanismenya itu akan diberikan minggu depan secara lebih detail lagi. Oke? Saya serahkan ke Adrian untuk pengumuman selanjutnya. Untuk penata layanan 10 Oktober 2021, speakernya Kokian, SL Doa Syukur Bible Reading akan dibawakan Olivia dan Linda, musiknya Kevin. Terima kasih Kevin selalu mengiringi musik kami. Slide saya akan bawakan, dan doa syafaat akan dibawakan oleh Ira Puspita. Untuk pengumuman berikutnya adalah Window to Indo yang sebagai pengingat aja, tanggal 23 Oktober 2021 dari jam 10 sampai jam 4. Nanti akan Zoom link-nya akan di-announce. Saya berharap semua bisa ikut, especially ikut SKJ pada pagi harinya. Dan juga kita bakal ada masak nasi goreng bareng. Bagi yang mau ikutan, mau dikirimin resep, bukan resepnya, bahan-bahannya, kita akan ada penggalangan dana untuk Yayasan Cinta Baca, dan juga untuk menggalang dana untuk Yayasan Cinta Baca, tapi kami akan mengirimkan cooking kit yang berisi semua bahan-bahan yang bisa kalian pakai untuk masak, dan masaknya akan dipimpin oleh Ci Ira Kartika. Untuk keterangan lebih lanjut nanti aku akan post di lounge, dan bisa mendaftarkan diri untuk itu. Dan saatnya ngelem.
Mari kita berdoa untuk makan malam. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk hari ini, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar dari bukunya Zakaria, ya Bapa. Bapak, kami juga bersyukur untuk di luar yang masih terang ini, untuk daylight savings, dan bisa menikmati daylight yang lebih lama, dan kami juga berdoa untuk masa adjustment untuk perubahan ini agar kami juga nggak ngerasa bingung dengan keadaan yang berbeda ini ya Bapak. Kami juga berterima kasih atas semua berkat-Mu di kehidupan kami berterima kasih untuk makanan yang akan kami makan untuk malam ini ya Bapak, dan kami berdoa dan Kau berkati makanan ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke. Langsung dimakan.